Nah itu ada spacer kita bawa yang spacing kabel echo. Nah itu kita cari yang qualified itu paling susah. Yang belum dapat, jadi Jadi ini kesempatan banget buat adik-adik yang tamatan SMK atau yang mau tamat SMK. Nah ini kalau memang fokus di fiber optik, insya Allah lapangan kerjanya itu terbuka yang besar, masih terbuka dengan ini, sangat terbuka. Oke, sekarang untuk kalau tadi itu bermain dengan fiber optik, di saya ini materinya adalah kita bahasnya mikrotik, ya kita bahasnya mikrotik. Oke, kita akan itu agak tertutup yang zoom di situ. Ada nama. Siap Bu. Yang di pinggirnya, yang peserta ini di skip aja. Hah? Enggak. Bilang mana? Hah? Sini. Itu masih apa? Siapa? Oke. Baik, di sini saya akan bahas membangun jaringan komputer low cost namun powerful dengan mikrotik. Saya Teddy Yuswa, asli Sumatera Barat. Ya, mikrotik certified trainer sejak tahun 2016. Waktu itu TTT-nya trainernya di Dubai. Karena waktu itu memang basicnya itu saya ngeliat kok ada gap ya. Kalau saya pribadi mau training harus ke Jawa dulu. Nah, kenapa kita di Sumatera Barat? Kalau Sumatera bagian bawah ya, kalau Sumatera Tengah belum ada waktu itu. Makanya inisiatif ngambil trainingnya, alhamdulillah lulus. Semenjak itu lanjut di kita ada di sini namanya Indonesia Rockers Training Center di bawah naungan PT Carata Integrasi Teknologi. Kemudian juga sebagai mikrotik akademi koordinator untuk di Indonesia ada beberapa SMK, juga kampus-kampus yang akademi. Ya, jadi akademi itu enak sebenarnya. Si dosennya bisa ngajarin mikrotik ke mahasiswanya atau guru SMK ngajarin ke siswanya dan dapat sertifikat mikrotiknya itu nggak ada beda. Jadi benar kalau MTCNA ya MTCNA itu. Jadi nggak ada MTCNA label akademinya. Dan itu bisa dibawa buat nanti apply kerjaan. Ya, jadi nanti yang ngajar bukan trainer tapi akademi trainer dari sekolahannya. Nah, dari sekolahan. Nah, ini sebenarnya juga kita gerakkan bagaimana agar seluruh SMK dan kampus-kampus yang ada di kita di Sumatera Barat, di Sumatera khususnya, itu bagaimana untuk bisa mengapply sehingga dampaknya itu besar terhadap siswanya. Karena nanti kalau tamat bawa ijazah, bawa sertifikat, nah apalagi nanti bisa ada sertifikat fiber optiknya juga. Nah itu biasanya pada saat seleksi penerimaan karyawan, ya misalnya di suatu perusahaan itu akan lebih memprioritaskan mana yang lebih punya sertifikat. Nah ini waktu mikrotik trainer di Dubai itu cuma 3 orang Indonesia, 2-nya dari Jakarta, duanya dari selebihnya ini kebanyakan dari sana, dari daerah Timur Tengah, ya, dari daerah Timur Tengah. Ini beberapa kelas training yang sudah kita laksanakan. Ini ada waktu 2017 di Banjarmasin. Alhamdulillah walaupun orang Padang bisa jalan ke Banjarmasin di ngasih training
training ke Mikrotik waktu itu. Kemudian juga di Jakarta, ya di Jakarta sama kawan-kawan salah satu lembaga non kementerian ya waktu itu. Juga kemudian kita buka training di Malaysia, di Ipoh, Perak, Malaysia, yang pesertanya ini dari Kedah. Ya, jadi dia ini salah satu teman kita ini adalah salah satu vendor yang dipercaya oleh kerajaan Kedah. Jadi sering dapat kerjaan terkait masang wifi di stadion. Nah ini kerjaannya mereka, jadi timnya. Nah ini di Medan 2020, alhamdulillah ini Februari sebelum Maret itu kan COVID naiknya di Maret ya. Februari sempat ke Pelindo 1 Medan, salah satu BUMN ya, Pelindo 1 di Pelalawan. Nah ini juga waktu COVID sebenarnya kita menjalani training jalan terus alhamdulillah. Tapi memang nggak terlalu banyak diposting di sosial media. Ya, di sini memang menggunakan standar prokes ya waktu itu. Ini di Batam. Nah ini yang kemarin itu belum lama ini di Polbank Politeknik Negeri Bengkalis di Riau. Nah, termasuk juga sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di Padang, mungkin nggak kita posting di dalam slide ini. Ini juga kita juga buka seminar, jadi nggak cuma training, nggak cuma certified training, ya tapi juga ada seminar ini di Kuala Lumpur, Malaysia. Ini juga yang datang itu kebanyakan juga adalah para profesional, ya para profesional. Nah ini kalau kita lihat sebelum ini bahwa kebutuhan dasar manusia itu adalah physiological needs, yaitu makanan, air, ya kan, itu waktu istirahat, itu yang paling basic. Kemudian setelah ini terpenuhi baru kemudian manusia menginginkan terkait keamanan, safety, gitu kan. Lalu mulailah naik lagi physiological need-nya itu terhadap bagaimana hubungan dengan orang lain, teman dan sebagainya. Kemudian lanjut sampai prestise maupun nanti termasuk dengan achieve full potensialnya. Itu dulu. Sekarang yang paling bawah itu adalah internet. Jadi orang itu sekarang nggak butuh makan lagi, lebih butuh internet duluan. Makan itu sudah menjadi opsional. Ya. Jadi internet, nah apalagi wifi, ya yang dicari itu wifi. Namun sebenarnya kalau kita perhatikan lagi di bawah ini ada lagi sebenarnya. Apa coba? Di bawah ini kita kebutuhan paling dasar sekarang internet. Ternyata yang paling bawah itu adalah baterai. Nggak ada gunanya main internet kalau baterai handphonenya nggak ada, kalau baterai laptopnya nggak ada. Listrik mati itu udah paling bencana paling besar yang dirasakan orang sekarang, ya kan? Pergi ke daerah rural yang kebetulan lagi susah akses listrik, nah itu, aduh, sampai kapan saya di sini gitu kan? Nah jadi ini. Kemudian kalau kita lihat, nah ini basic need for survival itu dulu adalah makanan, air, tempat tinggal, pakaian. Kalau sekarang itu adalah internet, public wifi terutama, gratisan, ya kan, public wifi, food, shelter, water itu opsional sekarang. Ya. Jadi nggak apa-apa nggak makan, yang penting akses internet dulu, cek sosial media dulu. Kemudian di sini ngapain sih orang di internet? Jadi Maslow hierarki dari internet, kebutuhan internet itu pertama itu nyari kucing. Jadi ada diteliti ternyata yang gambar paling banyak dicari di internet itu adalah gambar kucing. Jadi orang itu paling pertama itu carinya kucing. Di sini siapa yang pernah cari gambar kucing di internet? Ya kan? Atau mungkin ada gambar WhatsApp-nya, gambarnya adalah kucing. Nah, jadi kucing. Lanjut habis kucing apa? Social network. Ya, lalu akses Instagram. Kemudian ada yang selebgram ini. Nah, lalu ada Facebook gitu kan, ada YouTube, WhatsApp dan lain-lain. Kemudian ketiga porn. Ya, ini nggak bisa dipungkiri. Ya, ada beberapa website mungkin yang awal itu booming, ya awal dia kejadian yang kayak ginian. Ya, terus apa? Video prank. Ya, orang di prank, ya kan, dikejar tiba-tiba ada yang bikin pocong gitu kan. Nah, dilihat nih, ada
ada orang jatuh kita ketawa gitu kan, yang orang kaget ya ini. Baru kemudian knowledge search, jadi udah jauh sebenarnya orang akses internet itu. Knowledge search itu udah terakhir, makanya nggak heran di YouTube itu kalau yang rating tinggi itu yang isinya itu yang bawah ini, ya kan? Kalau yang media pembelajaran ya lihat aja, ya bisa kita bandingkan. Nah, baru productivity. Nah ini yang kondisinya di internet. Jadi kemudian kita lihat di mana kita bisa mendapatkan sumber internet itu. Pertama adalah berlangganan internet service provider, ISP dari rumah, bayarnya bulanan. Pertama. Kedua, itu adalah membeli paket data untuk koneksi mobile, beli kuota. Ya, beli kuota. Kemudian yang ketiga apa? Beli hotspot voucher. Nah, nanti ini yang akan kita coba praktekin. Ini ada beberapa perangkat, kita semua bikin pakai mikrotik. Kita bikin nge-labnya itu adalah bagaimana bikin bisnis hotspot voucheran. Ya. Kita nggak kaji nanti sumber internetnya dari mana, yang penting udah ada internet. Nah, nanti kita jual voucher internetnya. Kemudian atau apa? Kalau nggak ada tiga ini apa? Nyari free wifi. Ya. Lalu nyari free wifi. Itu bukan wifi itu. Oh, free wifi. Iya, ini free wifi. Ternyata salah satu huruf aja bisa bahaya ini sebenarnya. Bahaya atau senang atau enak atau? Ya, jadi free wifi. Ini kayak di Thailand ya. Bukan Indonesia. Oke, sekarang kita pahami dulu bahwa hotspot itu berbeda ternyata dengan mikrotik login hotspot. Jadi hotspot dengan mikrotik login hotspot itu beda. Hotspot itu adalah sebuah lokasi fisik di mana orang dapat memperoleh akses internet. Biasanya menggunakan teknologi Wi-Fi melalui jaringan WLAN, Wireless Local Area Network, menggunakan router yang terhubung ke penyedia layanan internet. Jadi ada satu tempat nyediain Wi-Fi, nah itu hotspot, ya area hotspot gitu kan. Sedangkan mikrotik login hotspot itu adalah sebuah gateway autentikasi. Jadi mikrotik login hotspot ini adalah sebuah gateway autentikasi untuk klien sebelum akses ke jaringan publik, yang biasanya disebut dengan captive portal, ya captive portal. Ini salah dikit. Dan dapat berjalan pada jaringan nirkabel maupun jaringan kabel. Ternyata IP hotspotnya mikrotik itu dapat berjalan nggak cuma di Wi-Fi, tapi juga dapat jalan di kabel. Ya, jadi kalau misalnya bisa buka akses internet, tiba-tiba ada halaman login terlebih dahulu, berarti itu namanya captive portal. Produk captive portalnya mikrotik itu adalah hotspot namanya. Jadi namanya sebenarnya, ya namanya sebenarnya. Nah ini pada hotspotnya mikrotik itu adalah plug and play internet access, autentikasi user sebelum akses internet. Kemudian ada fitur namanya wallet garden untuk mengakses resource tertentu tanpa autentikasi. Jadi misalnya yang punya akses wifi ini kalau buat akses ke situs-situs tertentu, nah itu dikasih nggak perlu login, misalnya ke wikinya Pak Ono misalnya langsung. Ya, jadi tapi ketika dia coba buka facebook.com harus login. Nah itu fiturnya adalah wallet garden untuk nge-bypass, ya, untuk nge-bypass. Kemudian ada user accountingnya. Jadi ada user accountingnya. Jadi bisa dilihat usernya ini. Nah kita di Sumatera Barat itu punya 2 orang yang memproduksi untuk aplikasi, sebenarnya dia base-nya Radius untuk hotspot manajemen, dan banyak dipakai se-Indonesia. Ya, dan itu dua-duanya orang Bukit Tinggi. Ya, ada namanya Mix Radius, ada satu lagi RL Radius. Nah, ini orang Sumatera Barat dua-duanya. Jadi banyak dipakai itu, biasanya yang bisnis hotspot voucheran, biasanya daripada ribet manajemen ini mending dia lihatnya di web, gitu kan.
karena di sana kelihatan berapa pendapatannya dia hari ini. Kalau di Mikrotik kan udah kelihatan. Mikrotik sebenarnya punya untuk fitur radiusnya itu namanya user manager. Ya, ada namanya user manager. Nah, penggunaan hotspot itu biasanya di kampus. Nah, ini karena di Padang Panjang, tadi saya ambil kampus yang ada di Padang Panjang. Ini isi Padang Panjang. Belum pernah ke situ, Bek? Oh, isi Padang Panjang. Ya, di kampus atau di asrama, ya, atau di asrama. Jadi bisa kita bikin hotspot itu, jaringan hotspot Mikrotik itu di asrama atau di kos-kosan. Nah, yang bangun asrama atau yang mengelola asrama ataupun yang punya kos-kosan bisa. Kemudian di restoran atau kafe, ya, restoran atau kafe. Nah, biasanya di hotel juga, Nah, hotel biasanya untuk username silakan masukkan email Anda. Nah, sebenarnya itu kan salah satu teknik marketing untuk mengkolek email dari klien. Tapi nggak ada fitur di dia buat ngecek email itu valid apa enggak. Jadi saya kalau misalnya ke hotel saya masukin john@john.com udah. Ya kan? Nggak pernah masukin email yang asli gitu kan. Kemudian di sini juga di daerah yang minim koneksi internet, ya. Jadi ada beberapa daerah dan kita di Indonesia itu masih banyak daerah-daerah yang belum jaringan, jangankan 4G, 3G aja belum masuk di situ. Nah, ketika ada seseorang atau sebuah perusahaan atau penyedia yang menyediakan akses untuk hotspot, itu mereka sekarang bisa berkomunikasi. Nelfonnya itu lewat WA, nelfon keluarganya itu lewat WA. Ya, beli hotspot cairannya. Ini bisa kita lihat di Sumatera Barat juga banyak. Nah, jadi penetrasi internet Indonesia, nah ini boleh kita lihat apakah memang sudah rata se-Indonesia. Nih, jadi ini di sini kita gunakan. Kemudian, nah, untuk yang kita kerjakan sekarang, kita coba bangun dari nol. Kita sediakan ada satu akses point yang menggunakan Mikrotik Omnitik dengan frekuensinya 5 GHz AC. Nah, nanti kita akan lihat apa sih itu AC gitu kan. Jadi standar WiFi itu dikeluarkan oleh siapa?